Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas soal-soal kali ini persiapan ulangan bulanan. Semoga semuanya semangat mengikutinya. Nah, ini kita mulai soal yang pertama. Ya, soal yang pertama terkait dengan Pitagoras. Kita ingin mencari sisi yang miringnya, ya. Kalau kita boleh menggunakan rumus Pitagorasnya atau kita mau menggunakan triple Pitagoras boleh ya. Kalau kita menggunakan rumus Pitagorasnya berarti A kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat gitu ya. Berarti A kuadrat sama dengan 144 ditambah 256. Maka A kuadrat sama dengan 400. Maka A kuadrat, maka A sama dengan akar dari 400, jadi A-nya dapatnya adalah 20. Gini ya. Atau kalian mau menggunakan triple Pitagoras boleh, berarti 12, 16 dengan A ya. Nah, ini sama-sama bisa kita bagi dengan 4. Kalau dibagi 4 hasilnya menjadi 3 dibagi 4, pasangan triple Pitagorasnya adalah 5. Maka tinggal kita kalikan, maka jawabannya A adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Sama ya? Nah, nanti kalian boleh mengerjakan salah satu. Boleh menggunakan rumus, boleh juga menggunakan triple Pitagoras. Gitu ya. Baik, selanjutnya ini soal yang kedua. Sama juga masih, tapi kita ingin mencari tinggi dari segitiganya. Nah, saya akan menggunakan langsung triple Pitagoras ya. 24, 51, dan X. Nah, ini ternyata bisa dibagi dengan 3. Kalau 24 dibagi 3 itu 8, 51 dibagi 3 itu 17, berarti kita punya pasangannya. Pasangannya adalah 8 17 dengan 15. Nah, tinggal kita kalikan. Ya, berarti mendapatkan nilai X-nya adalah 15 dikali 3 sama dengan 45. Gitu ya. Itu soal nomor 1. Sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, kita menggunakan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu kita mulai dari sudut yang 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya. Nah, kita harus tahu dulu nilai atau angka perbandingannya. Untuk 30 derajat, angka perbandingannya adalah 1. Untuk 60 derajat, angka perbandingannya adalah akar 3. Dan 90 derajat, angka perbandingannya adalah 2. Baru kita lihat angka 30 ini, ya, dia ada di depan sudut siku-siku. Oh, berarti 30-nya kita taruh di 90. Gitu ya. Kemudian A-nya itu terletak di depan sudut 30 derajat. Kita taruh A-nya di 30 derajat. Terakhir B-nya ada di depannya 60 derajat, gitu ya. Berarti di sini B-nya. Gitu. Baik. Nah, kita ingin mencari A-nya terlebih dahulu. Berarti ya, kita bandingkan ini pakai per. Nah, jadi yang pertama untuk A-nya adalah 1 per A sama dengan, nah kita bandingkannya dengan yang 30 ya, berarti 2 per 30. Kita tinggal kalikan silang, jadi 2A sama dengan 30. 2A artinya 2 dikali A, maka A-nya sama dengan 30 dibagi 2, A-nya sama dengan 15. Begitu juga dengan yang B, kita bandingkan dengan yang 30, berarti akar 3 per B sama dengan 2 per 30. Tinggal kita kalikan silang lagi, 2B sama dengan 30 akar 3, berarti B-nya sama dengan 30 akar 3 dibagi 2, hasilnya adalah 15 akar 3. Gitu ya. Baik, kita ke soal yang kedua di sebelahnya. Ya. Nah, ini juga sama, masih 30 derajat.
60 derajat, dan 90 derajat. Ya, kita tuliskan lagi angka perbandingan untuk 30 derajat 1, angka perbandingan untuk 60 derajat akar 3, dan angka perbandingan untuk 90 derajat adalah 2. Nah, kita lihat 18 ini, dia posisinya ada di depan sudut 60 derajat. Oh, berarti kita taruh di 18. 18-nya kita taruh di 60 maksudnya ya. Kemudian X-nya itu terletak di depan sudut 30 derajat. Oh, berarti di sini X dan Y-nya di depan sudut siku-siku. Di sini Y. Kita cari X-nya dulu, kita bandingkan dengan 18, berarti ini kita kasih perbandingannya. Ya, jadi 1 per X sama dengan akar 3 per 18. Maka kalau kita kalikan silang, menjadi X akar 3 sama dengan 18. Nah, berarti X-nya adalah 18 dibagi akar 3, karena dia bentuknya irasional, maka harus dirasionalkan dengan cara dikali dengan akar yang sama. Dikali akar 3 per akar 3. Nah, ini tinggal kita cari atas dikali atas, bawah dikali bawah. Yang atas berarti jadi 18. Akar 3 dibagi, akar 3 dikali akar 3 bisa dikalikan menjadi akar 9. Tinggal kita sederhanakan, berarti 18 akar 3 dibagi akar 9 itu adalah 3. Nah, baru kita cari 18 dibagi 3 sama dengan 6 akar 3. Gitu ya. Itu nilai X-nya. Sekarang untuk mencari Y-nya, 18 kita akan bandingkan dengan yang Y. Berarti akar 3 per 18 sama dengan 2 per Y. Kita kalikan silang, Y akar 3 sama dengan 18 dikali 2 adalah 36. Ya. Berarti Y-nya sama dengan 36 dibagi akar 3. Dikalikan lagi dengan akar 3 per akar 3. Maka Y-nya sama dengan 36 akar 3 dibagi 3 kali 3 akar 9. Ya, maka kita sederhanakan Y-nya sama dengan 36 akar 3 per 3, kalau kita bagi bisa menjadi Y-nya sama dengan ya 12 akar 3. Nah, demikian ya. Itu soal nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 sudutnya yang 45 derajat. Kalau yang 45 derajat, angka perbandingannya adalah 1. Kalau yang 90 derajat, angka perbandingannya adalah akar 2. Kenapa saya cuma tulis 1 45-nya? Karena di sini sama 45-nya, maka dia segitiga sama kaki. Nah, karena dia segitiga sama kaki, maka nilai A dengan 14-nya berarti sama kan? Nah, berarti kita udah bisa langsung dapat nih. A-nya adalah 14. Nah, berarti tinggal kita cari B-nya. Ya, kita tinggal cari B-nya. Nah, B-nya kita lihat ada di depan sudut 90 derajat. Oh, berarti di sini B. Ya. 14 ada di depan sudut 45 derajat. Berarti di sini 14. Tinggal kita cari perbandingannya. Berarti 1 per 14 sama dengan akar 2 per B. Kita kalikan silang langsung. Berarti B sama dengan 14 akar 2. Gitu ya. Kita ke soal yang kedua. Ya, masih 45 derajat juga sama. 45 derajat dan 90 derajat. Angka perbandingannya 1. Angka perbandingannya yang 90 derajat adalah akar 2. Kita lihat posisinya. 24 ada di depan 90 derajat. Berarti di sini 24. Dan X ada di depan 45 derajat. X ada di depan 45 derajat. Kita ambil X-nya saja. Kenapa? Karena nilai X akan sama dengan Y, karena dia sama kaki. Gitu ya. Kita ambil X-nya saja. Langsung kita buat perbandingannya. 1 per X sama dengan akar 2 per 24. Kita kalikan silang. Ya. Jadi X akar 2 sama dengan 24. Maka X sama dengan
24 dibagi akar 2. Karena dia irasional, maka dirasionalkan dengan dikalikan dengan akar yang sama. Akar 2 per akar 2. Atas kali atas jadi 24 akar 2 dibagi akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4. Maka kalau disederhanakan menjadi 24 akar 2 dibagi akar 4 itu 2. 24 dibagi 2 berarti jawabannya adalah 12 akar 2. Karena X-nya sama dengan Y-nya, maka Y-nya adalah sama 12 akar 2. Itu soal nomor 3, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, kita akan melakukan penerapan Pitagoras pada bangun ruang. Ya. Nah, di sini yang mau ditanyakan adalah panjang dari sisi CE. CE itu adalah diagonal, ya, diagonal ruang, diagonal ruang. Sedangkan AC adalah diagonal bidang. Nah, ya, yang ditanya adalah panjang dari diagonal ruangnya, yaitu CE. Ini ya. Oke, baik. Nah, langkah pertamanya kita harus cari dulu panjang AC. Kenapa? Karena dia akan membentuk segitiga ACE. Nah, yang siku-siku di A. Gini ya. Tuh. Maka langkah pertama kita keluarkan dulu bagian alasnya, yaitu persegi panjang ABCD, ya, persegi panjang ABCD. Nah, di sini AC-nya kita tarik. Kita udah punya panjang AB itu 16, panjang BC itu 12, gitu ya. Oke, baik. Nah, kita ini maaf agak miring ya. Nah, siku-sikunya di sini berarti AC-nya adalah sisi miring. Nah, kita cari dulu panjang AC-nya, 16, 12 AC. Kita pakai triple Pitagoras aja. Sama-sama dibagi 4. Kalau dibagi 4 dia 4, 12 dibagi 4 3, pasangannya 5. Berarti tinggal kita kalikan panjang AC sama dengan 20. Oh, di sini berarti panjangnya 20. Nah, kalau AC sudah dapat, kita keluarkan segitiganya, ya, segitiga A, C, dan E di sini, ya. Panjang AC-nya kita udah dapat 20, dan panjang AE-nya sudah diketahui 48, maka panjang CE bisa kita cari dengan menggunakan triple Pitagoras lagi, 48, 20, CE. Sama-sama bisa kita bagi dengan 4. Kalau dibagi 4, ini jadi 12, dibagi 4, ini jadi 5. Nah, 5, 12 pasangannya adalah 13. Maka panjangnya CE kita tinggal kalikan saja ya. Berarti CE sama dengan 13 dikali 4. Maka panjang CE sama dengan 52. Kita ke soal yang terakhir, soal yang kelima. Nah, ini ada penerapan Pitagoras juga. Kita akan mencari panjang AB, ya, panjang AB. Nah, langkah yang pertama untuk mencari panjang AB, kita ambil dulu segitiga ADA, CDA maksudnya, maaf. Ya, segitiga CDA. Nih dia. CDA. Di sini sudah ketahui 120, sisi miringnya 130, berarti panjang DA-nya bisa kita cari. 120, 130 DA, ya. Oh, langkah pertamanya mungkin kita bingung nih ya, angkanya terlalu besar, misalnya kita bagi 10 aja dulu ya. Kalau kita bagi 10 berarti jadi 12. Ini jadi 13 gitu ya. Nah, berarti pasangannya ada nih 12 13 berarti dia pasangannya 5. Maka tinggal kita kalikan. Panjang DA berarti 5 dikali 10 sama dengan 50. Udah dapat ya. Panjangnya di sini 50. Oke. Sekarang kita cari panjang DB, kita gunakan segitiga, ya, segitiga DBC. Nah, di sini 120, di sini 150, panjang DB-nya kita cari.
Berarti 120, 150, kemudian DB. Ya, sama kayak tadi, mungkin kita bisa bagi dulu 10, jadi 12 dengan 15. Tapi 12, 15 nggak ada di triple Pitagoras, maka kita bagi lagi, ternyata masih bisa dibagi dengan 3. Kalau dibagi 3 dia 4, dibagi 3 dia 5, pasangannya adalah 3. Maka ini tinggal dikalikan, ini juga dikalikan lagi, gitu ya. Maka panjang DB sama dengan 3 dikali 3 dikali 10. Maka panjang DB adalah 90. Nah, untuk mencari panjang AB, ya, kalau dari sini sampai sini udah diketahui 90, gitu ya. Berarti panjang AB berarti tinggal kita kurangin aja ya. Berarti AB itu sama dengan panjang DB dikurang panjang DA. Maka panjang AB sama dengan ya 90 dikurang 50, berarti panjang AB sama dengan 40 meter. Baik, itu latihan atau persiapan kalian untuk ulangan, mudah-mudahan dapat dipahami dan mendapatkan nilai yang terbaik insya Allah pas nanti ulangan. Usahakan jawaban kalian yang teliti dan jangan lupa jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.